Apakah Ayub tetap setia? Ya, dia tetap setia. Tapi dia mengajukan pertanyaan karena pengetahuannya tidak lengkap. Janganlah terlalu menyalahkan Ayub. Kita memiliki Alkitab, dia tidak. Dia tidak punya semua gambaran Alkitabiah tentang apa yang terjadi di dunia. Mengenai akibat dari perbuatan-perbuatan setan. Akhirnya, kita tiba pada pasal 38. Dan sudah cukup, Tuhan tidak mendengarnya lagi. Sekarang Tuhan hendak berkata pada Ayub, Ayub, sekarang engkau diamlah, aku yang hendak mengajukan pertanyaan. Ayub 38 ayat 1. Akhirnya Tuhan mengakhiri kebisuannya. Lalu Tuhan menjawab Ayub di dalam badai, katanya. Nah, dengarkan baik-baik, siapakah dia? Yang menggelapkan nasihat dengan perkataan-perkataan tanpa pengetahuan? Apa masalah Ayub? Kata-katanya tidak berdasarkan pengetahuan. Kata Tuhan, sekarang, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku hendak bertanya kepada engkau. Dan engkau yang menjawab aku. Dan Anda tahu, pada pasal 38, 39, dan 40, Tuhan mengajukan lebih dari 60 pertanyaan. Dan pertanyaannya yang utama adalah, di manakah engkau, hai manusia kecil? Ketika aku meletakkan dasar bumi, dan Anda baca pasal 38 dan 39, Anda akan temukan sesuatu yang sangat menarik. Yaitu Tuhan menggambarkan minggu penciptaan dalam urutannya yang tepat. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan hari keenam. Dan Tuhan berkata kepada Ayub, Ayub, kamu begitu cerdas. Di manakah engkau ketika aku ciptakan semua ini? Dan sewaktu Tuhan melukiskan pekerjaan penciptaannya yang menakjubkan, langsung saja Ayub merasa semakin kecil dan dia berkata, sekarang aku sadar bahwa alam semesta ini bukan hanya berputar di sekelilingku. Tuhan berkata, Ayub, seluruh peta alam semesta berada di tanganku. Siapa engkau mempertanyakan Allah yang sedemikian besar? Dan Tuhan mengakhirinya dengan pertanyaan yang menembus sanubarinya. Serangkaian pertanyaan Tuhan yang terdapat di Ayub 40 ayat 1-2. Maka jawab Tuhan kepada Ayub. Apakah dia yang menantang yang Maha Kuasa yang akan memperbaiki dia? Hendaklah dia yang menegur Tuhan yang menjawabnya. Pahamkah Anda pertanyaan ini? Tuhan berkata kepada Ayub, apakah kamu berhak memperbaiki yang Maha Kuasa? Dia yang menegur Allah, hendaklah dia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu Ayub menjawab pertanyaan Tuhan. Dan pada dasarnya Ayub berkata, engkau benar dan aku yang salah. Engkau telah menyatakan dengan jelas posisimu. Siapalah aku yang mempertanyakan apa yang engkau perbuat dan siapakah engkau? Aku hanyalah seorang manusia yang malang, tidak berarti apa-apa. Seorang manusia kecil yang menuntut jawaban dari Raja seluruh alam semesta. Dan Ayub berkata, engkau telah jelas menyatakan pendapatmu. Aku tidak akan berbicara lagi. Perhatikan Ayub 40 ayat 3. Ayub 40 ayat 3, dan kita akan baca hingga ayat 5. Maka jawab Ayub kepada Tuhan katanya, sesungguhnya, aku ini terlalu hina. Kata Phil artinya, tidak berarti apa-apa. Kata Phil dalam bahasa Inggris artinya, jahat. Tapi dalam bahasa Ibrani artinya, tidak berarti. Aku ini tidak berarti apa-apa. Apakah jawaban yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku sudah berbicara, tapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Dengan kata lain, aku tidak akan berbicara lagi. Lalu pada pasal 41, kita tiba pada klimaks kisah Ayub. Setan sekali lagi muncul kembali. Tetapi di bagian akhir kitab ini, namanya bukan Satan. Satan, artinya penantang. Tetapi suatu nama lain diberikan kepadanya.
Nama yang diberikan kepadanya adalah Lewiatan. Itu adalah iblis yang sama. Nah, saya ingin Anda perhatikan beberapa ayat di pasal 41 dan coba Anda katakan Lewiatan itu menggambarkan apa. Lihat, Ayub telah berkata kepada Tuhan, "Engkau telah menyatakan pendapatmu, Engkau maha besar, aku kecil, aku makhluk ciptaan. Aku tidak akan mengajukan pertanyaan lagi." Tetapi Tuhan masih punya beberapa pertanyaan kepada Ayub. Perhatikan Ayub 41 ayat 1. Tuhan berkata, "Dapatkah engkau menarik Lewiatan dengan mata kail? Atau menjebak lidahnya dengan tali yang engkau turunkan? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya? Atau menikam rahangnya dengan kaitan? Akankah dia bermohon belas kasihan kepadamu? Akankah dia berbicara lemah lembut kepadamu? Akankah ia mengikat perjanjian dengan engkau? Akankah engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya?" Apa yang ditanyakan Tuhan kepada Ayub? Tuhan berkata, "Bisakah kamu melawan Lewiatan? Bisakah engkau menjadikan dia hambamu? Untuk selamanya?" Nah, siapakah Lewiatan ini? Jelas kita sedang berbicara mengenai suatu simbol. Mari kita ke ayat 18-21, dan saya harap Anda mau membaca seluruh pasal ini. Karena pasal ini sangat menarik. Ayub 41 ayat 18-21. Ada beberapa pakar Alkitab menyangka ini adalah buaya. Ini bukan buaya. Kecuali Anda pernah melihat buaya yang menghembuskan nafas api. Dikatakan di ayat 18, bersinnya menyinarkan cahaya. Dan matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh, dan berpancaran bunga api. Asap mengepul keluar dari dalam lubang hidungnya. Bagaikan periuk berbual-bual mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan bara, dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Ini adalah seekor naga, bukan? Perhatikan ayat 24-27, dikatakan bahwa Lewiatan itu tidak terkalahkan. Dikatakan di ayat 24, hatinya keras seperti batu. Oh, jadi dia punya hati sekeras batu. Bahkan keras seperti batu kilangan bagian bawah. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar. Karena hantamannya, mereka menjadi bingung ketakutan. Bila pedang menyerangnya, itu tidak mempan, juga dengan tombak, seligi atau lembing. Besi dirasanya seperti jerami, tembaga seperti kayu lapuk. Apakah ini makhluk yang kuat? Ini makhluk yang menghembuskan api, dan Tuhan berkata, "Ayub, bisakah kamu melawan Lewiatan dan mengalahkannya?" Tentu saja Ayub tahu Lewiatan itu apa, karena dalam kebudayaannya ada kepercayaan bahwa ada seekor makhluk yang disebut Lotan, dan juga disebut Lewiatan, yang para dewa harus perangi agar bisa menciptakan alam semesta. Ini terdapat dalam kebudayaan Ayub dan dia mengerti bahwa ini melambangkan musuh para dewa, dalam hal ini musuh Tuhan. Perhatikan pasal 41 ayat 33-34, dengan jelas dinyatakan siapakah makhluk ini. Ayub 41 ayat 33-34. Di bumi tidak ada makhluk seperti itu, ini Tuhan yang berkata. Yang diciptakan tanpa rasa takut. Dia memandang, terjemahan yang lebih tepat adalah, dia memandang rendah. Di segala yang tinggi dia adalah raja atas semua anak-anak yang angkuh. Siapakah raja dari anak-anak angkuh? Yang pertama angkuh dalam sejarah alam semesta. Yang berkata, "Aku akan naik ke tempat tinggi dan aku akan menjadi seperti yang maha tinggi." Dia yang berkata, "Aku yang indah, aku sangat bijak, aku sangat kaya." Setan. Sekarang saya akan membaca beberapa ayat dari Alkitab yang membuktikan ini. Yesaya 27 ayat 1. Yesaya pasal 24, 25, 27, 27 dikenal sebagai buku wahyu kecil di Perjanjian Lama. Yesaya 27 ayat 1. Pada waktu itu, Tuhan, dengan pedangnya yang dahsyat, besar dan kuat, akan menghukum Lewiatan. Yang menjulur meluncur, itu apa? Oh, apakah Lewiatan itu? Ular yang meluncur menjulur.
Lewiatan adalah ular yang melingkar. Dan karena para penerjemah pikir ini adalah jenis buaya, mereka menerjemahkannya, ia akan membunuh reptil yang berada di laut. Sebenarnya kata Grekanya adalah drakon. Dan King James menerjemahkannya, dragon, atau ular naga. Jadi ini adalah naga dan ular. Nah, Kitab Wahyu menambahkan kesaksian ini mengenai identitas makhluk tersebut. Apa Tuhan katakan kepada Ayub? Tuhan memberitahu Ayub, engkau mau tahu siapakah yang menyebabkan masalahmu? Aku mengalami persoalan kosmik yang besar di tanganku, penyebabnya Lewiatan. Dan sekarang Ayub akan mengerti, dia akan memahaminya. Perhatikan Wahyu 12 ayat 7-9. Wahyu 12 ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dan malaikat-malaikatnya berperang tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Nah, perhatikan istilahnya, maka naga besar itu dilemparkan. Siapa dia? Yaitu si ular tua, yang disebut iblis atau setan. Nama apakah diberikan kepada makhluk ini pada permulaan kitab Ayub? Setan. Pertama kali dalam sejarah nama setan muncul. Pertama kali di Alkitab sebab kitab Ayub lebih dulu ditulis sebelum yang lainnya. Jadi ada 3 nama diberikan di dalam ayat ini. Setan, naga, dan ular. Jadi siapakah Lewiatan? Lewiatan adalah simbol dari si iblis. Dan selanjutnya dikatakan, yang disebut iblis atau setan menyesatkan seluruh dunia. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama malaikat-malaikat. Nah, Anda ingat Ayub katakan, aku tidak akan buka mulut lagi? Aku menutupi mulutku dengan tangan dan aku akan tutup mulut, maafkan istilahnya. Tapi kini Ayub merasa harus bicara lagi setelah Tuhan tunjukkan Lewiatan kepadanya. Aku baru memahaminya. Ayub 42 ayat 1-6. Dengarkanlah baik-baik, inilah klimaks dari kitab ini. Ayub 42 ayat 1-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, katanya, aku tahu, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Termasuk apa? Menurut konteksnya, termasuk apa? Engkau bisa mengalahkan siapa? Lewiatan. Aku tahu, engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang dapat digagalkan. Engkau bertanya, siapakah dia yang mengaburkan nasihat tanpa pengetahuan? Nah, dengarkanlah baik-baik, itulah sebabnya aku telah berbicara apa yang tidak kupahami. Apa masalah Ayub? Kurangnya pengetahuan, pemahaman, informasi. Dia tidak memiliki tulisan Alkitab. Dia menyangka itu perbuatan Tuhan. Padahal perbuatan siapa? Lewiatan, setan. Itulah sebabnya aku berbicara hal-hal yang tidak aku pahami. Hal-hal itu terlalu luar biasa bagiku yang tidak ku ketahui. Mohon dengarlah. Dan biarkanlah aku berbicara. Engkau berkata, aku akan menanyai engkau, dan engkau akan menjawab aku. Dan sekarang dengarkan, aku telah mendengar tentang engkau melalui pendengaran. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dengan kata lain, sekarang baru aku memahamimu. Menurut Anda apakah alam semesta surgawi sedang menyaksikan ini? Gambaran apakah yang mereka peroleh tentang Tuhan? Oh, ini adalah Tuhan yang baik. Gambaran apakah yang mereka peroleh tentang setan? Jahat, kejam, penghancur. Seluruh alam semesta sedang menyaksikan perbedaan antara Tuhan dan musuh Tuhan. Aku mendengar tentang engkau lewat pendengaran, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebab itu aku muak dengan diriku sendiri, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dengan kata lain dia berkata, aku menyesal aku mempertanyakan engkau. Apakah Ayub pernah mengutuki Tuhan? Tidak pernah. Karena Alkitab katakan Tuhan beri 2 kali lipat dari semua yang pernah dimilikinya sebelumnya. Tuhan tidak beri pahala itu seandainya dia telah mengutuki Tuhan. Maka seluruh alam semesta berkata, Tuhanlah yang benar. Dan setan yang salah. Sekarang dengarkanlah baik-baik. Kisah ini akan terulang kembali pada zaman akhir. Pada masa kesusahan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah dunia. Alkitab memberitahu kita, bahwa alam semesta yang menonton akan melihat bahwa di dunia ini,
Seluruh generasi manusia yang mengasihi Tuhan sebegitu besar, sehingga mereka rela mati, daripada melepaskan iman mereka kepada Tuhan. Alkitab katakan bahwa iblis akan mengambil segalanya dari umat Tuhan. Dia akan mengambil harta milik mereka, kesehatan mereka, dia akan menjebloskan ke penjara. Dia akan membuat keluarganya memusuhi mereka, teman-teman mereka akan meninggalkan mereka. Mereka tidak akan mempunyai topangan dari dunia. Namun oleh karena mereka mengetahui pengalaman Ayub, dan pengalaman-pengalaman yang lain di dalam Alkitab, mereka akan berkata seperti Ayub, "Walaupun kamu membunuhku, namun aku tetap akan percaya kepadanya." Bahkan di Ayub 23 ayat 10 Ayub mengerti dan dia berkata, "Tetapi dia tahu jalan hidupku. Setelah dia menguji aku akan keluar seperti emas."